now in our universe. Crazy, dog. Kali ini kita akan kembali membahas sebuah alur cerita film yang dimana menceritakan ketulusan hati seorang pria yang mencintai wanita yang dimana wanita tersebut adalah makhluk halus berwujud manusia, namun semua itu berubah ketika pria itu tulus mencintainya. Oke, tak perlu berlama-lama. Langsung saja ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan suatu malam ketika Evan menemui ibunya. Dia bertanya bagaimana kabarnya. Bahkan dia sampai membuat lelucon berharap ibunya tertawa. Evan kemudian tersenyum, tapi dia tiba-tiba menyadari bahwa ibunya sudah tidak bernafas lagi. Keesokan harinya setelah pemakaman ibunya, Evan berduka bersama teman satu-satunya yang bernama Tommy. Di sebuah restoran tempat dia kerja, Evan pun mencoba menghindari ketika tiba-tiba seorang pria mabuk menuduhnya mencoba memukul pacarnya. Tommy pun mencoba menenangkan si pemabuk dengan memberinya sebatang rokok. Tetapi pemabuk itu mengambil botol kosong dan berusaha memukul kepalanya Tommy. Evan kemudian dengan brutal memukulinya hingga jatuh yang menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya malam itu. Evan memutuskan untuk pulang bersama Tommy untuk minum mabuk-mabukan berduka atas kehilangan pekerjaannya dan juga ibunya. Tiba-tiba pria tersebut mengikuti mereka dalam perjalanan pulang. Pria itu mengancamnya bahwa dia akan mengajukan tuntutan terhadap Evan. Terlihat dia sudah tahu di mana Evan tinggal. Evan mempertimbangkan untuk meninggalkan kota tersebut, takut kalau dia akan dituntut atau diserang lebih jauh dan tanpa pekerjaan ataupun keluarga. Tommy kemudian mendorongnya untuk menghabiskan malam dengan seorang wanita berambut pirang meskipun awalnya dia enggan. Malangnya wanita itu pergi setelah mengetahui Evan tidak memiliki perasaan yang romantis. Evan pun semakin tinggi karena kebanyakan minum. Kemudian Evan terbangun oleh suara ketukan pintu. Ketika dia melihat keluar jendela, ternyata sudah ada beberapa polisi. Di sana mereka pikir bahwa tidak ada orang di rumah yang membuat polisi itu pergi. Evan kemudian memanfaatkan kesempatannya untuk melarikan diri dengan memesan penerbangan ke Italia. Setibanya di sana, Evan kemudian minum-minum kesukaannya. Selama beberapa hari ke depan saat dia menikmati pemandangan indah bersama dengan teman-teman barunya. Ketika Evan dan teman-temannya tiba di kota terdekat, dia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik bernama Louise, yang juga menatapnya sehingga membentuk ikatan-ikatan asmara membara sedikit-sedikit. Kemudian pada saat di suatu kafe, Evan mendapati perempuan itu lagi sedang ngopi-ngopi di sana. Dia memutuskan untuk memperkenalkan dirinya, namun Louise memintanya untuk meninggalkan teman-temannya sekarang dan minum bersamanya. Evan pun terkejut dan senang dengan ajakannya. Kemudian Evan pun mengajaknya keluar besok malam. Dari esokan paginya Tommy dan temannya pergi ke Amsterdam dan bertanya kepada Evan apakah dia ingin ikut atau tidak, tapi ternyata Evan menolak. Kemudian pada hari itu Evan berkeliling kota untuk mencari pekerjaan dan tempat tinggal sampai dia menemukan selebaran tentang pertanian lokal yang menawarkan tempat tinggal sebagai imbalannya untuk bekerja. Evan pun kemudian menuju pertanian lokal itu dan bertemu dengan pemiliknya yang langsung memperkerjakannya dan menunjukkan tempat tinggal kepadanya. Evan dengan cepat berteman dengan bosnya, kemudian dia menanyakan tentang istri petani tersebut yang ternyata sudah lama meninggal karena kecelakaan mobil. Dan setelah itu Evan berjalan di sebuah gang dan secara kebetulan bertemu dengan Louise. Evan pun menemani Louise pergi ke museum seni dan mereka terus ngobrol seolah-olah udah saling kenal. Di dalam museum itu Evan akhirnya tahu bahwa Louise adalah seorang siswa yang mempelajari genetika evolusi dan mendapatkan bayaran dari hal itu. Lalu Evan pun mengajak Louise makan di sebuah restoran. Malam itu mereka pergi makan malam dan saling mengenal lebih dalam. Evan mengetahui bahwa Louise telah melakukan perjalanan keliling dunia dan berkencan dengan beberapa pria yang berbeda. Evan kemudian bercerita tentang dirinya sendiri dan Louise memuji dia karena dia mencoba hal baru di Italia meskipun tidak ada jaminan apapun di sana. Beberapa saat kemudian mereka pergi ke balkon dekat pantai menikmati kebersamaan satu sama lain. Louise mengungkapkan bahwa dia mengalami kesulitan untuk percaya pada Tuhan dan ada banyak misteri di luar sana termasuk dirinya sendiri. Dia mengatakan kepada Evan bahwa dia manusia setengah monster yang tidak diketahui semua orang.
Evan malah menganggap itu sebuah lelucon dan adegan pertukaran liur pun terjadi sekaligus dibarengi dengan adegan mantaf-mantafan. Pada tengah malam Louis pun terbangun sebagai monster dan melarikan diri dari penginapan itu. Saat dalam perjalanan dia melahap seekor kucing di jalan, dia berubah menjadi makhluk yang mengerikan. Akhirnya dia menyuntikkan sebuah obat untuk mengembalikannya ke wujud manusianya. Di sisi lain Evan bangun sendirian dan pergi ke ladang pertanian setempat untuk memulai harinya di tempat kerja. Malam harinya Louis mengundang Evan ke apartemennya sementara Louis memasak untuk makan malam mereka. Evan bertanya tentang pekerjaannya sambil bermain dengan kelincinya. Saat Evan memutar musik, dia menyadari bahwa Louis dapat berkomunikasi dalam berbagai bahasa karena di ponselnya terdapat banyak lagu multibahasa. Louis pun menghampiri Evan dan memintanya untuk melanjutkan memasak karena dia mau mandi terlebih dahulu. Menyadari bahwa dia mulai berubah lagi dan segera lari ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi Louis berubah menjadi monster yang mengerikan, tulang punggungnya memanjang dan kulitnya ditumbuhi rambut. Hal ini menjelaskan mengapa banyak buku dan jurnal ilmiah ada di ruangannya Louis. Kemudian menyentuhkan serumnya agar kembali ke wujud manusianya lagi. Beberapa saat kemudian mereka makan malam bersama. Keesokan harinya Evan pun bangun dengan Louis berada di sampingnya, kemudian dia berpamitan karena harus pergi bekerja. Ketika dia pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil, dia melihat jarum suntik di lantai yang berserakan. Sontak membuatnya berpikir yang tidak-tidak. Singkat cerita, pada hari itu Evan dan Louis makan malam lagi di sebuah restoran. Evan tiba-tiba menanyakan Louis tentang jarum suntik yang ada di kamar mandinya. Dan dia menjelaskan bahwa suntikan itu untuk pengobatan penyakit aneh yang dideritanya. Evan tampak lega dan bertanya tentang keluarganya. Dia menjadi gelisah dan menolak untuk membicarakannya dengan Evan. Kemudian Evan meminta pelayan untuk memfoto mereka berdua. Louis pun tampak gelisah dan mencoba menghindari melihat kamera. Ketika Evan akan memfoto dia di ponsel miliknya, Louis malah berjalan keluar dan menuju pantai. Perdebatan terjadi antara Louis dan Evan saat dia merasa tidak nyaman tentang memberitahu asal-usul keluarganya, di mana dia tidak mengetahui asal-usul keluarga Evan. Lalu Evan kemudian menjelaskan bahwa ibunya meninggal karena kanker minggu lalu dan tak lama setelahnya ayahnya pun juga meninggal. Evan juga mengatakan kepadanya bahwa dia merasa tidak berharga karena dia tidak dapat membantu keluarganya, seolah menyia-nyiakan hidup mereka. Louis juga menceritakan bahwa dia memiliki dua warna mata yang berbeda yang dia sembunyikan melalui lensa kontak untuk membuat dirinya terlebih-lebih menarik. Keesokan harinya ketika Evan kagum dengan pohon hibrida yang menghasilkan lemon dan jeruk secara bersamaan, dia menemukan bahwa meskipun hasilnya bagus tapi mutasinya menjadi tidak terkendali. Di sisi lain Louis masuk ke gua sambil berlahan berubah menjadi monster dan melakukan ritual aneh dengan melukis simbol menggunakan darah kelinci ke dinding untuk menghentikan perubahannya, tetapi tampaknya tidak berhasil. Dia akhirnya memakan kelinci itu untuk merubahnya jadi manusia lagi. Malam itu Evan mengunjungi Louis di apartemennya. Dia melihat Louis dalam keadaan sakit dan kelelahan, lalu Evan kemudian merawatnya. Shin kemudian berpindah saat Evan menghabiskan sebagian besar paginya sendirian dan berjalan-jalan di sekitar kota. Dia menemukan seorang pria Amerika yang membuat keributan di dekat pantai dan dia kemudian menuju museum seni dan membeli sebuah buku untuk diberikan kepada Louis. Sore itu saat Evan mendayung perahu, Louis bernyanyi keras-keras karena sepertinya tidak ada yang mendengarnya. Mereka pun mendayung ke dalam gua dengan air sebening kristal di dalamnya. Keduanya tampak semakin dekat setiap hari dan mereka pun kemudian bertukar jigong. Saat mereka makan malam tiba-tiba kondisi kulit Louis memburuk dan dia kemudian pergi dan memberitahu Evan bahwa dia harus bekerja lebih awal besok. Dalam perjalanan pulang seorang pria melihatnya kesakitan dan membuntutinya. Louis pun kemudian berubah menjadi monster dan langsung membuatnya mokat. Hari berikutnya bos Evan ngobrol dengan Evan dari hati ke hati dengannya.
Saat mereka berbicara, Evan menyadari betapa dia mencintai mendiang istrinya, namun bos tersebut memuji dia karena fasih berbahasa Italia dan mengatakan kepada Evan bahwa Evan harus tetap bekerja sebagai imigran ilegal dan polisi akan segera mengejarnya jika ketahuan. Kemudian Evan pergi ke lemah Louis karena dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Tak disangkanya Louis menyuruhnya pergi dan melupakannya karena dia perlu fokus pada pekerjaannya saat ini. Evan pun mencoba membujuknya keluar dari pemikiran itu, mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia memberinya waktu dan ruang jika dia mau. Tetapi Louis tetap pada keputusannya. Evan pun merasa hancur karena dia tidak percaya mengapa Louis tiba-tiba mengusirnya sebelum dia pergi. Dia mengucapkan kata-kata terakhir untuknya dan mengakui cintanya meskipun mereka baru saja bertemu selama 5 hari yang lalu. Kapanpun memohon untuk mempertimbangkan kembali pilihannya. Keesokan harinya Evan mendatangi apartemen Louis berharap Louis tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Dan dia mendengar suara-suara di dalam dan melihat darah di seluruh lantai. Dia mendorong pintu dan menemukan makhluk aneh memiliki tentakel di sana. Saat Evan mencoba memahami situasinya, dia melihat makhluk itu meraih jarum suntik sehingga Evan yang ketakutan itu dengan panik memberinya suntikan. Beberapa saat kemudian makhluk itu kembali ke wujud manusianya yang ternyata adalah Louis. Kemudian Evan bertanya pada dia apakah dia adalah manusia, serigala, vampir, penyihir, atau alien. Seketika Louis menolak untuk menjelaskan kepadanya. Hal itu membuat Evan marah dan pergi, tetapi Louis mengejarnya menjelaskan bahwa dia adalah mutan yang berusia 2000 tahun. Louis mengungkapkan bahwa dia tengah hamil dan sel-sel embrionik menyembuhkannya dan mempertahankan usianya, tetapi begitu dia hamil Louis berubah menjadi tubuh baru yang perlu terjadi setiap 20 tahun. Di sisi lain Evan menyadari bahwa Louis menggunakan dia untuk hamil kemudian mencampakkannya, tetapi Louis mengatakan kepadanya bahwa dia harus menyakitinya secara emosional untuk melindunginya dari dirinya sendiri secara fisik. Dia kemudian bertanya tentang apa obatnya yang dia jawab bahwa dia menggunakan sel induk dewasa dari organisme hidup lain seperti kelincinya. Kemarin Evan pun dengan segala pertanyaan di otaknya menjernihkan pikirannya, merasa kewalahan dan dimanfaatkan dan dikhianati. Dia mencoba menelpon Tommy untuk meminta nasihat dan tidak mendapat tanggapan. Namun ketika melihat bos petani tersebut berdoa untuk mantan istrinya, Evan pun menyadari betapa dia mencintai Louis. Setelah dia tenang, Evan bertemu kembali dengan Louis dan mengatakan kepadanya bahwa terlepas dari semuanya dia bersedia bersama Louis. Louis kemudian mengungkapkan bahwa jika dia jatuh cinta dengan seseorang, tubuhnya akan menghasilkan zat kimia yang akan mencegahnya berubah dan akibatnya dia akan kehilangan keabadiannya. Dia bertanya apakah dia bersedia akan keabadiannya untuknya, tetapi Louis menolak, mengatakan bahwa dia akan menjadi orang lain dalam waktu kurang dari 24 jam. Evan pun kemudian membujuknya untuk menghabiskan hari terakhirnya dalam perjalanan sebelum dia berevolusi kembali. Namun Louis menolak, mengklaim bahwa dia tidak berdaya untuk mengontrol transformasinya. Louis dan pergi dari kota. Mereka pun menghabiskan sepanjang malam dengan mengobrol dan terus bertukar jigong. Mereka benar-benar menghargai saat-saat yang tersisa. Evan mencoba membujuknya untuk memilihnya daripada keabadian dari waktu ke waktu. Tapi Louis tidak menanggapinya. Kemudian Evan mengajaknya mengunjungi gereja. Keduanya memasuki gereja itu dan mendiskusikan sains dan agama. Tiba-tiba Louis berubah dengan cara yang aneh, tapi yang di depan mereka mengira dia adalah zombie. Beberapa saat kemudian mereka mengunjungi museum. Louis pun mengungkapkan bahwa potret di Italia adalah bentuk manusia pertamanya. Mereka kemudian pergi ke bunker yang dulunya merupakan tempat perlindungan selama Perang Dunia Kedua, di mana Evan bertanya lebih banyak tentang kondisinya dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia tinggal bersamanya dia akan berhenti merokok. Juga Louis pun memberitahu konsekuensinya jika Evan tetap bersamanya dan dia membenarkan setiap kekhawatirannya, dan tiba-tiba Louis kemudian berubah menjadi monster. Dengan suntikan terakhir yang diambil, dia memperingatkan Evan untuk menjauh darinya sebelum terlambat, namun Evan bersikeras untuk tetap bersamanya. Di pagi hari mendekati perubahan wujudnya, dia membawanya ke reruntuhan Pompei tempat Louis bercerita tentang sejarah keluarganya yang meninggal karena letusan gunung berapi.
Louis mengungkapkan bahwa dia mewarisi kemampuan anehnya itu dari ibunya. Jadi Louis memilih untuk terus berada di tubuh yang berbeda setiap 20 tahun daripada tinggal bersama seseorang. Evan kemudian menyadari mengapa dia tidak ingin bersamanya dan meyakinkannya bahwa dia akan merindukan Louis. Dia menjadi semakin takut pada makhluk yang mungkin bisa membunuh Evan, jadi dia menyerahkan sebotol anggur sebagai senjata dan menyarankan dia untuk pergi melarikan diri untuk hidupnya jika keadaan menjadi semakin buruk. Kemudian Evan membuat satu upaya terakhir untuk memohon pada Louis dan meyakinkannya bahwa menjadi manusia biasa itu baik dan dia tidak akan merasa kesepian lagi. Louis pun berbaring di pangkuannya memintanya untuk berbicara lebih banyak tentang waktu yang terbatas, merasa takut dan hancur. Namun saat matahari terbit, Evan mengumpulkan keberanian untuk melihat Louis dan dia menyadari bahwa Louis tetap dalam wujud manusianya. Dia memegang tangannya dan menatapnya dengan penuh kekaguman menjelang akhir. Ketika Evan menerima bahwa dia akan kehilangan Louis, dia juga yakin bahwa hidupnya akan berakhir di sana karena dia menolak untuk meninggalkannya pergi. Namun Louis memilih untuk tinggal bersamanya dan melepaskan keabadiannya agar bisa hidup dengan Evan. Film ini pun berakhir dengan dua insan yang awalnya berbeda, namun dengan ketulusan hati sang pria berhasil mengalahkan semua itu. Dan akhirnya, waktu yang kita tunggu-tunggu akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton alur cerita kali ini. Terus ikuti channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan film-film menarik yang ada di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar rezeki kita semakin bertambah.